Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Saifuddin, Ustaz Abdul Rahmat, Bapak Haji Goflay, Bapak Ustaz Cokro, Pak Ustaz Hasbi Allah, Ustaz pembawa acara Ustaz Anto, Sahibul Bait, Bapak Pian, Bapak Apung, Opung, oh iya Opung, Bapak Upan. Mudah-mudahan semuanya keluarga besarnya diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa juga kepada almarhumah Ibu Sohimah, kiranya diterima segala amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang hadir pada kesempatan malam ini yang mendoakan almarhumah, kiranya Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dibanyakin duitnya, amin. Dan duit aja kencang dah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tadi baru aja kita membaca ayat yang berkaitan dengan masalah kematian, yaitu di dalam surah Yasin dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti mulut-mulut orang itu semuanya dikunci sama Allah dan akan berbicara, yaitu apa? Tangan-tangan mereka, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka atas perbuatan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Jadi yang berbicara apa nanti? Tangan yang berbicara. Ternyata memang sekarang udah jelas sekali itu buktinya. Contohnya udah banyak. Semenjak adanya HP, coba dah. Yang ngomong mulut apa? Tangan. Kalau lagi WA itu, ya sama pacarnya, sama gebetannya, yang ngomong apa ya tuh? Tangan. Kan tangannya. Ya, lagi mau mesen Gojek online, mau mesen Grab, mau mesen Indofood dan sebagainya. Ya, betul ya? Ya itu dibuktikan sama Allah sekarang. Oh, ternyata betul apa yang nanti Allah katakan, yaitu ada semua. Sudah dibuktikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mulut di dunia ini suka bicara bohong, maka nanti di akhirat mulutnya diapain? Al-yawma nakhtimu, dikunci mulutnya, digembok. Subhanallah. Bukan hanya sekedar ya dirapatnya, digembok sama Allah. Supaya apa? Agak bohong lagi. Betul? Kalau di sini kan janji 100 butir, antum agak yang ditepatin. Ya, betul nggak? Ada nggak yang begitu? Rakyat dijanjiin dulu, masya Allah, udah melongo itu rakyat, ya, kayak kambing sapi parah, masya Allah. Para jamaah sekalian, ini cerita tentang kematian ini, ya, kematian ini adalah tadi tuh sudah digambarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya pada akhirnya kita akan semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti, gak ada yang kekal selama-lamanya. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, semua
sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, semuanya itu ada contohnya, ada buktinya Pak kalau kita mau lihat. Tapi Adam alaihissalam, Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, ada buktinya kalau kita mau cari. Ya, ada kuburannya, ada makomnya, ada istrinya yang bernama Ibu Hawa. Itu istri di Jeddah itu kuburannya kira-kira 20 meter kalau panjangnya itu. Yang kalau udah pernah ke sono pasti tahu. Betul? Yang udah pernah ziarah ke makam Ibu Hawa. Kemudian Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua itu makamnya ada Pak. Yang diceritakan sama Allah itu ada semua. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya yaitu ada yang kaum yang dikutuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu karena perbuatan menyimpang, yaitu kaum Nabi Lut alaihi salam, yaitu sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu namanya ada yang disebut laut mati. Itu akibat dari perbuatan yang terkutuk yang dilakukan oleh manusia yang menyimpang. Yakni laki-laki demen sama laki-laki, perempuan demen sama perempuan. Perbuatan yang menyimpang, akhirnya apa? Allah murka dan akhirnya dikutuk sama Allah. Dibalikin tuh negerinya menjadi namanya laut mati. Itu ada sekitar di Yordania di situ. Kalau kita mau ziarah, kita pengen tahu, ada Pak bukti-buktinya. Belum lagi apa yang namanya Fir'aun, musuhnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam ada di Mesir tuh. Sekarang sampai sekarang jasadnya ada si Fir'aun tuh, mati ditenggelamkan di Laut Merah. Terus kemudian ada lagi yang namanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya dalam surah Al-Isra itu, ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari satu malam dari Masjidil Haram. Tuh, Masjidil Haram itu ada Pak. Betul? Di mana adanya? Di Mekah. Tuh, kata Allah begitu. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Semuanya yang disebutkan sama Allah itu ada. Jadi kalau orang kagak percaya sama Allah, ini sangat, Masya Allah ya, sangat merugi sekali. Semua yang diceritakan dalam Al-Quran dari nabi-nabi semua ada makamnya. Nabi Muhammad SAW makamnya di mana? Di Madinah. Semua ada dalam Al-Quran dijelaskan. Bukti-buktinya ada. Terus apa yang menyebabkan kita tidak mau ibadah kepada Allah? Apa yang menyebabkan kita tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga kita tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau mengaji, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada, semuanya bukti. Subhanallah. Tapi memang begitulah janji setan, iblis laknatullah, bahwasanya dia berjanji, iblis ini akan mengajak cucu Nabi Adam atau keturunan Nabi Adam semuanya, yaitu menjadi teman dia di dalam neraka. Di dalam neraka. Dijelaskan dalam Al-Quran. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai keturunan Nabi Adam, kata Allah, wahai manusia, ya, janganlah kamu ikutin langkah-langkah syaitan. Karena bahkan syaitan itu musuhmu bagimu yang nyata, kata Allah. Ini karena akibat apa? Akibat ekonomi. Udah dah, ya, dengan sebab kesusahan, dengan sebab kerepotan dan sebagainya, males sholat. Udah nggak usah sholat dan ntar aja kalau udah kaya. Kata syaitan begitu. Diikutin. Betul apa enggak? Akhirnya apa? Sholat kagak mau tuh gara-gara kesusahan nyari ekonomi. Ada nggak yang begitu? Banyak. Subhanallah. Itu dia ngikutin langkah-langkah setan tuh. Padahal orang yang kaya belum tentu dia bisa ibadah kepada Allah. Dia kesibukan dengan menguruskan kekayaannya. Betul?
Jangan dikira orang kaya itu enak, senang dan sebagainya. Orang kaya itu kadang pikirannya lebih susah daripada orang yang agak punya. Betul? Daripada orang miskin. Orang miskin nih kayak kita tidur di mana aja udah ngeliat tak pulas ngorok. Betul? Ya. Gak boleh yang tiket pun. Di tangga. Apalagi di masjid kalau Jumatan. Ya. Khutbah lagi baru berjalan udah pulas udah ngorok. Masya Allah. Kalau orang kaya, dia kalau mau tidur itu susah. Mesti minum obat tidur. Betul nggak? Betul. Dia susah mau tidur tuh. Coba kita lihat tuh penyanyinya terkenal yang namanya Michael Jackson, apa namanya tuh? Kekayaannya berlimpah. Tidurnya susah dia. Terus minum obat tidur, akhirnya kebanyakan overdosis mati. Betul nggak? Nah itu diceritain ada seperti itu Pak. Artinya apa? Jangan dikira orang kaya itu enak. Jangan dikira orang yang berlimpah harta itu senang. Kesusahannya dia itu lebih dahsyat daripada kita. Kadang pikirannya utang dan sebagainya lebih ruwet. Makanya kata Allah, ya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku coba kalian dengan keburukan dan kesenangan itu sebagai ujian itu. Kemiskinan ujian dari Allah. Dengan kemiskinan mau nggak ente bisa bersabar nggak? Ibadah nggak sama Allah? Dengan kekayaan bisa nggak engkau bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepada Allah? Semuanya itu adalah ujian. Pak, dengar apa nggak sih Pak? Ngerti apa nggak nih? Ya. Udah melongo aja. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya ujian, jadi jangan terpaku oleh tadi kondisi. Mau susah, mau kaya, mau senang dan sebagainya, kita wajib ibadah kepada Allah. Ya harus begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah begitu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada ayat Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tiadalah kehidupan dunia ini hanyalah tipuan yang memperdayakan. Tadi itu artinya apa? Jangan dikira orang yang kaya itu dia mendapatkan kesenangan. Tetapi kata Allah apa? Itu seperti fata morgana. Ya, harta yang dimiliki itu seperti kelihatannya air yang tampak di daerah gurun seperti air, itu ada air. Ternyata ketika diparangin itu enggak ada air. Itu namanya fata morgana. Itulah disebut umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, hanyalah tipuan yang memperdayakan. Dan akhirat itu lah yang negeri kita yang sebaik-baiknya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itulah negeri yang lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu apa? Ibadah terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ibadah kepada Allah sampai kita menghadap kepada sampai meninggal. Masya Allah. Ya seperti itu. Ini jangan sampai tertipu oleh setan. Setan berusaha yang mengelabui manusia, berusaha untuk apa? Membujuk manusia, membujuk kita ini agar sama-sama masuk ke dalam neraka. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini adalah jahannam yang dulu ketika kamu hidup di dunia sudah diancam sama Allah, sudah dijanjikan bahwasanya barang yang ibadah kepada Allah masuk surga dan yang pada membangkang yaitu masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari dengan adanya kematian ini kita jadikan nasihat bahwasanya pada saatnya kita enggak nunggu tua dulu Pak. Belum lama orang di situ kan umur 7 tahun, 8 tahun, ya 10 tahun, sepada muda-muda. Jadi artinya nggak kudu menunggu orang itu harus tua, harus baru meninggal. Banyak yang masih muda pada meninggal. Lalu itu apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu ya ini kita disuruh banyak bekal dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Bahwasanya ya kita ini sedang menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat Israel ya untuk kita menghadap kepadanya. Namun demikian
tetap kita harus optimis, harus semangat di dalam mencari kehidupan ini, baik untuk urusan dunia ya, terlebih lagi urusan akhirat. Jangan gara-gara memikirkan akhirat akhirnya kita tidak mencari nafkah. Salah ya, tidak mencari dunia. Tapi carilah dunia, kata Nabi, ka'annaka ta'isyu abadah. Carilah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya, dan cari akhirat seolah-olah engkau mati besok. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.